Di antara seluruh dewa yang pernah disebut dalam kisah manusia, hanya satu yang disembah sekaligus ditakuti. Ia disebut perusak. Namun tanpanya, semesta tak pernah diperbarui. Ia adalah prajurit paling ganas di medan kosmik para dewa, namun juga pertapa paling hening. Ia tidak bertakhta di singgasana emas. Ia tidak dihias sutra dan permata. Ia duduk di atas batu dingin Himalaya. Tubuhnya dilumuri abu kematian. Kulit harimau membungkus pinggangnya. Ular kobra melilit lehernya. Dan dari rambutnya yang kusut mengalir sungai yang memberi kehidupan bagi dunia. Inilah Siwa, Mahadewa yang tidak tunduk pada hukum para dewa. Yogi pertama yang telah menaklukkan tubuh, pikiran, dan ketakutan akan kematian itu sendiri. Tidak ada satu pun yang melekat pada tubuh Siwa tanpa makna. Dalam video ini, kita akan mengurai 10 atribut fisik Dewa Siwa dan menelusuri filosofi terdalam yang menjadikan tubuh Mahadewa sebagai peta perjalanan spiritual manusia. Di puncak rambut Siwa yang kusut dan liar, selalu tampak sebuah bulan sabit sebagai hiasan. Karena itulah Siwa juga dikenal sebagai Chandra Sangkara. Dalam kisahnya, Chandra, sang dewa bulan, memiliki 27 orang istri yang merupakan putri-putri Raja Daksha Prajapati, ayah dari Dewi Sati. Namun di antara semuanya, hanya satu yang benar-benar ia cintai, yang bernama Dewi Rohini. Yang lain diabaikan, dan dari pengabaian itulah lahir luka, kemarahan, dan akhirnya kutukan. Raja Daksha yang murka sebagai seorang ayah mengutuk Chandra agar cahayanya layu dan keberadaannya perlahan lenyap. Sejak saat itu, bulan tidak lagi utuh. Cahayanya memudar dari malam ke malam. Maka ia datang kepada Siwa memohon belas kasih. Siwa tidak menghapus kutukan itu. Namun Siwa mengubah bentuknya. Ia mengambil sisa bulan yang sekarat dan menempatkannya di atas kepalanya. Sejak saat itu, bulan tidak lagi mati melainkan bergerak dalam siklus. Menyusut lalu tumbuh kembali. Tenggelam lalu terbit lagi. Dari sinilah lahir siklus waktu. Dalam ajaran spiritual, bulan melambangkan pikiran manusia. Pikiran yang selalu berubah, kadang terang oleh harapan, kadang gelap oleh duka dan ketakutan. Dengan mengenakan bulan di kepalanya, Siwa menunjukkan bahwa pikiran tidak menguasainya. Dari simpul rambut Siwa mengalir sebuah sungai suci yang dipercaya turun dari langit sebagai Dewi Gangga. Kisahnya bermula dari Raja Bhagiratha yang menjalani pertapaan panjang demi menebus dosa para leluhurnya. Doanya dikabulkan, namun para dewa menyadari satu hal, Gangga adalah kekuatan kosmik. Jika ia jatuh langsung ke bumi, derasnya akan menghancurkan segalanya. Karena itu Gangga harus ditahan, dan hanya Siwa yang sanggup menanggung bebannya. Ketika Gangga turun dari langit dengan kekuatan penuhnya, Siwa tidak melawannya. Ia membiarkan sungai surgawi itu jatuh ke dalam rambutnya yang kusut. Di sanalah aliran Gangga terpecah, kecepatannya diredam, dan kekuatannya dijinakan. Barulah setelah itu Siwa melepaskannya ke bumi sebagai sungai yang menghidupi. Gangga adalah simbol pengetahuan sejati. Pengetahuan selalu membawa daya. Jika datang tanpa kendali, ia dapat melukai pikiran yang belum siap. Karena itu, pengetahuan harus melewati guru. Siwa melambangkan peran itu. Ia tidak menahan pengetahuan untuk dirinya sendiri,
tetapi mengalirkannya dengan ukuran yang dapat diterima setiap manusia. Di tengah dahi Siwa terdapat sebuah mata yang tidak pernah terbuka tanpa alasan. Inilah mata ketiga, simbol yang paling dikenal sekaligus paling sering disalahpahami. Setelah kematian istrinya yang pertama, Dewi Sati, Siwa tenggelam dalam meditasi yang begitu dalam hingga dunia seolah berhenti di sekelilingnya. Keheningan itu membuat para dewa gelisah. Karena selama Siwa berdiam, keseimbangan semesta ikut terancam. Maka mereka mengutus Kamadewa, sang dewa hasrat. Dengan panah asmara, Kamadewa mencoba membangunkan Siwa, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan godaan cinta, agar Siwa kembali terikat pada dunia melalui Parwati. Ketika ia membuka mata ketiganya, dari mata itu melesat api kosmik murni. Dalam sekejap Kamadewa menjadi abu. Mata ketiga bukanlah tentang kemarahan, ia adalah tentang persepsi. Dua mata manusia melihat dunia dalam dualitas. Aku dan kamu, benar dan salah, suka dan benci. Namun mata ketiga melihat apa yang berada di balik semuanya. Ia melihat kebenaran tanpa selubung ilusi. Ketika kebenaran terlihat sebagaimana adanya, maka keinginan kehilangan cengkeramannya, disitulah ilusi runtuh dengan sendirinya. Dalam peristiwa besar yang dikenal sebagai Samudra Manthana, para dewa dan asura mengaduk lautan kosmik untuk memperoleh Amrita. Namun sebelum keabadian muncul, lautan lebih dahulu memuntahkan hala-hala. Racun murni begitu mematikan hingga uapnya saja mulai mencekik seluruh alam semesta. Para dewa panik, tidak ada yang mampu menahannya. Pada saat itulah Siwa melangkah maju. Tanpa keraguan ia mengumpulkan racun itu dan meminumnya. Melihat itu, Dewi Parwati ketakutan. Ia menggenggam leher Siwa dengan segenap tenaganya, menahan agar racun itu tidak masuk ke tubuhnya. Sejak saat itu, leher Siwa membiru, dan alam semesta terselamatkan. Di sini racun tidak selalu berbentuk cairan hitam. Dalam kehidupan manusia, racun bisa saja hadir sebagai negativitas, gosip, dan kebencian. Jika kita menelannya, menyimpannya di hati, kita mati perlahan dari dalam. Namun jika kita memuntahkannya, melemparkannya ke dunia dalam bentuk kata-kata pahit, kita melukai orang lain. Siwa menunjukkan jalan ketiga. Racun itu ditahan, diakui keberadaannya, namun tidak dibiarkan meracuni dari dalam ataupun dari luar. Seekor ular beracun melilit leher Siwa yang biru. Dialah Wasuki, raja segala naga. Makhluk yang sama yang pernah dijadikan tali dalam pengadukan lautan kosmik. Di sini ular adalah simbol yang paling tua dalam kesadaran manusia. Ia tidak berteriak, ia tidak memberi peringatan. Ia datang diam-diam dan membawa satu makna yang pasti, kematian. Namun lihatlah Siwa. Ia bahkan tidak menjauhinya. Siwa memakainya di lehernya sendiri, seolah berkata kepada alam semesta, "Aku tidak melawan ketakutan, aku tidak lari dari kematian, aku telah menaklukkannya." Inilah makna Pasupati, yang berarti penguasa segala makhluk. Di tangan Siwa terdapat senjata yang paling sering disalahpahami bernama Trishula. Sebuah simbol tentang bagaimana semesta ini bekerja dan bagaimana manusia terikat di dalamnya. 3 mata Trisula mewakili 3 guna.
Tiga kekuatan halus yang membentuk setiap pikiran, setiap tindakan, dan setiap peristiwa di alam semesta. Yang pertama adalah satwa, cahaya, kejernihan, dan keseimbangan. Ia melahirkan kebijaksanaan, ketenangan, dan welas asih. Yang kedua adalah rajas, gerak, hasrat, dan ambisi. Dan yang ketiga adalah tamas, kegelapan, kemalasan, dan ketidaktahuan. Tidak ada satupun makhluk yang sepenuhnya bebas dari ketiganya. Setiap manusia, setiap detik kehidupan adalah campuran unik dari satwa, rajas, dan tamas. Namun lihat siapa yang memegang Trishula itu. Ia tidak terjebak oleh hasrat. Ia tidak tenggelam dalam kegelapan. Inilah makna sejati kebebasan. Bukan menolak dunia, melainkan berdiri di atas hukum-hukumnya. Terikat pada Trishula terdapat sebuah gendang kecil, namanya Damaru. Damaru bukan alat musik biasa, ia adalah instrumen penciptaan. Sains modern mengatakan, alam semesta bermula dari sebuah ledakan besar yang bernama Big Bang, sebuah getaran, sebuah suara. Dan ribuan tahun sebelum itu, tradisi Weda telah menyatakan satu kebenaran, nada Brahma. Alam semesta adalah suara. Ketika Siwa menari dalam Tandawa, ia membunyikan Damaru. 14 denyut semesta yang melahirkan suara-suara dasar keberadaan. Suara-suara inilah yang ditangkap oleh Resi Panini dan kemudian dirumuskan menjadi Maheshwara Sutra, fondasi bahasa Sanskerta. Bentuk Damaru pun bukan kebetulan. Ia menyerupai jam pasir. Dua sisi yang saling berhadapan. Satu sisi adalah penciptaan, sisi lainnya adalah peleburan. Suatu ketika, Siwa mengembara ke hutan Darukawana, tempat para resi waskita tinggal. Para pertapa yang menguasai mantra, ritual, dan ilmu spiritual tingkat tinggi. Namun di balik jubah kesucian itu, tersembunyi satu penyakit lama, kesombongan. Mereka memandang rendah Siwa. Mereka mencibir jalannya yang liar, asketis, dan tak terikat aturan. Merasa terancam, para resi itu menggunakan api kurban mereka. Dari nyala ritual suci, mereka memanggil seekor harimau raksasa. Siwa menangkap harimau itu dengan tangan kosong, menaklukkannya tanpa amarah, dan kemudian ia mengenakan kulitnya sebagai pakaian. Harimau adalah simbol dari nafsu para makhluk, gairah liar, dorongan hewani, dan ego yang tidak terkendali. Para resi Darukawana menguasai mantra, menghafal kitab suci, bersembahyang tepat waktu, namun itu hanya ritual. Mereka gagal menaklukkan diri mereka sendiri. Siwa tidak menghafal kitab, ia melampauinya. Dengan mengenakan kulit harimau, Siwa menyampaikan pesan yang keras. Pengetahuan tanpa pengendalian diri adalah ilusi. Kemenangan sejati bukan atas dunia luar, melainkan atas hasrat yang bersembunyi di dalam diri. Di leher dan pergelangan tangannya, Siwa mengenakan manak-manik sederhana, berbeda dengan yang lain, berhiaskan emas dan permata, melainkan Rudraksha. Nama Rudraksha itu sendiri menyimpan sebuah kisah. Rudra adalah Siwa dan Aksha berarti air mata. Legenda mengatakan, setelah ribuan tahun bermeditasi, Siwa membuka matanya. Ia melihat penderitaan dunia. Ia merasakan kasih sayang, air mata yang jatuh dari mata yang telah lama sunyi, menyentuh bumi, dan dari tetesan itu tumbuhlah pohon Rudraksha. Artinya jelas, meskipun Siwa telah melampaui dunia, ia tidak pernah meninggalkannya. Meskipun ia adalah penghancur kosmik, ia tetap penuh belas kasih. Rudraksha bukan jimat, bukan aksesoris spiritual. Ia adalah pengingat bahwa jalan tertinggi bukan hanya tentang pelepasan,
tetapi juga tentang tetap terhubung dengan luka umat manusia. Namun hal paling mencolok dari Siwa bukan senjatanya, bukan matanya, melainkan abu. Tubuhnya dilumuri basma, abu suci sisa pembakaran jenazah, dan tempat tinggalnya bukan istana, melainkan tempat kremasi. Tempat kremasi adalah realitas paling jujur. Di sana tidak ada nama besar, tidak ada kasta, tidak ada kekuasaan. Raja dan pengemis terbaring dalam kesunyian yang sama. Kaya dan miskin berakhir dalam bentuk yang identik, segenggam abu. Dengan mengoleskan abu ke tubuhnya, Siwa tidak sedang merayakan kematian. Ia sedang mengungkap kebenaran bahwa tubuh ini bukan aku, bukan identitas, bukan kepemilikan, hanya pinjaman sementara. Basma adalah pengingat bahwa semua yang kita banggakan, wajah, kekuatan, status, ego, akan runtuh tanpa sisa. Dan justru karena itu Siwa memakainya sebagai ornamen. Karena ia telah melampaui tubuh, melampaui rasa takut akan akhir. Ia tidak menolak kefanaan, namun justru memeluknya. Dan disitulah ia berdiri sebagai kesadaran murni, tanpa bentuk, tanpa awal, tanpa akhir. Siwa bukan sosok dewa untuk disembah dari kejauhan. Ia adalah penunjuk jalan, cermin dari potensi tertinggi manusia. Ketika kita menghormati citra Siwa, kita tidak sedang memuja bentuk. Kita sedang menghormati kemampuan manusia untuk melampaui ego, menghadapi ketakutan, dan berdamai dengan kematian.